Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua ya, dimanapun berada. Senang sekali saya Kinan Aulia bisa menyapa Tribuners tentu saja dalam beberapa waktu ke depan. Dan kita kembali dalam program Ngopi edisi spesial terkait akan kita bahas hari ini mengenai Muktamar Asadiyah yang ke-15. Untuk itu, pada episode kali ini kita sudah mengundang narasumber yang juga berhubungan langsung dengan kegiatan ini yang akan memberikan kita informasi terkait kegiatan Muktamar 15 Asadiyah. Untuk itu langsung saya perkenalkan sudah hadir bersama Tribun Timur di live virtual Zoom. Yang pertama mungkin ada Bapak Kiai Haji Bunyamin Haid sebagai Ketua Muktamar 15 Asadiyah Sengkang. Dan pada hari ini dengan tema yang sangat menarik kita akan bahas mengenai transformasi nilai-nilai moderat Asadiyah dalam rangka Muktamar 15 Asadiyah. Langsung kita sapa bersama Tribuners, ada Bapak Ustaz Kiai Haji Bunyamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Ade, selamat sore Tribun Timur. Iya, baik. Jadi kalau di Tribun Timur, Stad, kita menyebutkan sapaan kita itu sebagai Tribuner, Stad. Jadi mungkin boleh Masya Allah. disapa dulu mungkin, Ustaz. Ya, Diulangi? baik. Ya, baik. Jadi kalau di Tribun Timur, Stad, kita menyapanya Tribuners. Jadi mungkin bersama. Tribuner. Iya, Baik, betul. Oke. baik. Iya, terima kasih, Stat. Nah, tentu saja pada obrolan kita kali ini kita akan membahas satu tema yang sudah saya sebutkan tadi, Ustadz. Namun dengan virtual Zoom kita ini terbatas oleh jarak, tapi kita usahakan maksimal untuk obrolan kita. Nah, terkait hal itu mungkin untuk kabarnya Ustadz sendiri gimana, Ustadz? Alhamdulillah sehat, namun sedikit sibuk mengatur persiapan Muktamar yang ke-15 ini. Namun saya Oke. berterima kasih kepada Tribun Timur, Tribuner atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mensosialisasikan, memperkenalkan dan mengangkat Asadiyah ini. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada sahabat-sahabat Tribun Timur. Ya, baik. Sama-sama, Ustadz. Dan pastinya kita juga sangat senang dan sangat bangga sekali juga ya bisa bertemu dan berdiskusi langsung melalui virtual Zoom. Nah, baik, Ustadz, mungkin dalam kesempatan kali ini tentu saja kita ketahui bahwa Asadiyah akan melaksanakan Muktamar yang ke-15. Tentu saja dengan kegiatan ini, satu tema yang diangkat yaitu transformasi nilai-nilai moderat Asadiyah. Mengawali obrolan kita mungkin Ustadz bisa Anda jelaskan terlebih dahulu kenapa mungkin tema transformasi nilai-nilai moderat ini diangkat sebagai tema besar dalam kegiatan Muktamar Asadiyah yang ke-15. Baik, terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelumnya kita harus kenal dulu Asadiyah itu. Asadiyah sudah berumur 93 tahun, kurang lebih didirikan sejak tahun 1930 oleh seorang ulama besar yang lahir di Mekah, akan tetapi dia orang Bugis, Wajo. Dia mendirikan pondok pesantren yang kita kenal sekarang Asadiyah. Dulu namanya MAI, Madrasah Arabiyatul Islamnya. Setelah pendiri Ki Haji Muhammad As'ad meninggal dunia, para murid-muridnya bersepakat untuk mengganti, menisbahkan namanya menjadi Asadiyah. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena kita kenal Asadiyah ini sejak 93 tahun yang lalu sampai hari ini dan sampai akhir zaman, insya Allah akan menyebarkan dakwah-dakwah wasatiyah yang kita kenal dengan moderat. Andailah Asadiyah dakwanya atau ajaran yang disebarkan bukan wasatiyah, mungkin tidak sampai saat ini. Jadi Asadiyah itu sejak 93 tahun yang lalu sudah
mengajarkan ajaran-ajaran wasatiyah. Kenapa? Kita lihat As'adiyah itu berdiri 1930. Indonesia merdeka 1945. Artinya 15 tahun sebelum Indonesia merdeka As'adiyah sudah ada. Artinya para santri-santri As'adiyah, guru-guru kami itu termasuk pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang kemerdekaan. Sehingga As'adiyah dengan NKRI itu tidak bisa dipisahkan. Maka tidak mungkin As'adiyah menyebarkan konsep khilafah, konsep radikalisme, tidak mungkin. Kenapa? As'adiyah ini bagian daripada pendiri bangsa, pendiri republik ini. Sehingga bendera As'adiyah tidak pernah jauh dan tidak bisa dipisahkan dengan merah putih. Karena guru-gurunya adalah juga termasuk pejuang-pejuang republik ini. Dan sering saya katakan bahwa kalau seperti ini konsepnya, kalau seperti ini peranan As'adiyah di republik ini, maka As'adiyah itu punya andil, punya saham di republik ini. 15 tahun sebelum kemerdekaan As'adiyah sudah menyebarkan dakwah, sudah menyebarkan agama. Nah, sehingga saya pernah katakan bahwa As'adiyah ini adalah ni'matun min ni'amillah. Nikmat dari berbagai nikmatnya Allah, As'adiyah itu adalah nikmat Allah. Bagian daripada nikmat Allah. Kenapa? Coba kita lihat, andai tidak ada As'adiyah 93 tahun yang lalu. Kira-kira kita mengenal Tuhan nggak saat ini? Itulah yang saya katakan bahwa As'adiyah ini adalah bagian daripada skenario Tuhan, bagian daripada rencana Allah Subhanahu wa taala. Orang Bugis khususnya, orang Makassar, orang Sulawesi Selatan, orang Indonesia bisa mengenal kalimat-kalimat Allah dengan keberadaan As'adiyah. Itulah yang saya katakan bahwa itu ni'matun min ni'amillah. Dari berbagai nikmatnya Allah, As'adiyah itu bagian daripada nikmatnya Allah. Olehnya itu mengabdi, memperhatikan As'adiyah itu bagian daripada mensyukuri nikmat Allah. Sehingga yang kita susun hari ini, tema yang muktamar yang ke-15 ini, transformasi nilai-nilai wasati As'adiyah menuju Indonesia yang bermartabat dan Indonesia yang tangguh. Nah, kita lihat bagaimana sih ajaran-ajaran moderat itu. Nah, kita kenal bahwa moderat itu ajaran agama yang adil, mengajarkan umat yang adil, mengajarkan umat proporsional, mengajarkan umat berlaku bersahaja, ya. Tidak dengan konsep radikalisme, tidak dengan konsep yang saya istilahkan konsep kiri dan konsep kanan. Nah, As'adiyah berada di tengah. As'adiyah berada di tengah. Dan boleh saya katakan bahwa cikal bakal dari pesantren-pesantren yang ada di Sulawesi Selatan ini itu berasal dari As'adiyah. Embrio pesantren yang ada di Sulawesi Selatan itu dari As'adiyah. Nah, itu yang saya katakan tadi, As'adiyah ini adalah bagian daripada nikmatnya Allah. Oleh sebab itu, memperhatikan As'adiyah itu bagian daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam ayat Al-Qur'an diterangkan bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, kalau kita abaikan nikmat itu bisa saja menjadi malapetaka bagi kita. Maka memperhatikan As'adiyah itu adalah bagian daripada nikmat. Sehingga dakwah-dakwah As'adiyah itu mudah diterima oleh umat. Karena tidak mengajarkan kekerasan, tidak mengajarkan terorisme. Sehingga kalau pertanyaannya tadi Ade mengatakan bahwa
transformasi nilai-nilai moderat kenapa mesti diangkat? Ini penting sekali. Kenapa? Kita tahulah bahwa salah satu menjadi bukan target ya, biasa yang kita dapatkan terorisme adanya di Sulawesi Selatan. Ya, pernah terjadi di Sulawesi Selatan. Maka Asadiya ini boleh dikatakan bahwa tamengnya terorisme, tamengnya ajaran-ajaran radikal itu Asadiya. Maka di muktamar ini kita angkat transformasi nilai-nilai moderat itu agar supaya untuk memberikan pemahaman kepada umat pada umumnya bahwa konsep radikal itu, konsep ajaran-ajaran kekerasan itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam sesungguhnya. Sehingga itulah salah satu dasarnya kita angkat bahwa tema muktamar kali ini kita transformasi nilai-nilai moderat Asadiah supaya Sulawesi Selatan Indonesia ini dengan dakwah moderat Asadiah bisa menjadi damai, Indonesia menjadi bermartabat, tidak ada pemberitaan-pemberitaan tentang radikalisme, terorisme. Boleh kita lihat, kalau kita lihat semua yang terjadi tentang terorisme itu memahami ajaran-ajaran kekerasan semua. Maka Asadiah tidak di situ. Asadiah mengejarkan manhaj wasatiyah. Wasatiyah itu Islamiyah yang kita kenal dengan moderat. Saya kira seperti itu, Adik. Baik, terima kasih mungkin untuk Pak Ustaz, ini luar biasa sekali ya untuk perkenalan dari Asadiah itu sendiri. Memang kalau kita lihat sepak perjalanan ataupun juga di usia 93 tahun ya Ustadz, untuk masa karir dari Asadiah ini sangat luar biasa sekali untuk di dalam keagamaan maupun juga kebangsaan yang saya bisa tangkap dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ustadz pada kesempatan kali ini. Nah, saya tertarik juga untuk membahas terkait konsep nih Ustadz yang juga dipegang erat oleh Asadiah sebelum kita lebih lanjut membahas terkait persiapan Muktamar ke-15 Asadiah. Mungkin apa sih yang menjadi penguatan konsep sehingga transformasi nilai-nilai moderat juga ini menjadi salah satu yang dikaitkan ataupun juga yang diberikan untuk menjadi tema di Muktamar, Ustadz. Silakan. Baik, seperti yang saya katakan tadi bahwa Indonesia ini kan beragam. Ya. Indonesia ini kita banyak suku, ribuan pulau dengan berbagai macam bahasa, dan alhamdulillah kita dipersatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ajaran-ajaran wasatiyah inilah sangat diperlukan di bumi NKRI ini. Coba kita lihat misalnya di negara Timur Tengah, negara Arab, itu bahasanya sama, bahasa Arab semua, tapi bisa terpecah-pecah. Bisa terpecah-pecah karena berkembang ajaran-ajaran radikalisme, pemahaman-pemahaman yang tidak moderat, sehingga ya terjadi yang kita tidak inginkan. Ya, maka di Indonesia ini Asadiah bagian daripada tameng ya, benteng yang ada di NKRI ini yang mengajarkan ideologi-ideologi wasatiyah, manhaj wasatiyatul Islamiyah tentang bagaimana sih ajaran Islam yang moderat itu sesungguhnya. Itulah peranan Asadiah. Sehingga dengan adanya Asadiah yang berdakwah puluhan tahun yang menuju satu abad ini, alhamdulillah boleh kita katakan semua alumni Asadiah yang tersebar di Nusantara ini, karena cabangnya Asadiah kan tersebar
kurang lebih 354 cabang di seluruh Nusantara ini dari Papua, eh, ada Papua, ada Kalimantan, ada Sumatera. Itu semua menyebarkan dakwah wasatiyah. Tidak mungkin ada alumni As'adiyah yang menyebarkan konsep radikalisme. Kalaupun ada, itu pasti durhaka kepada gurunya. Karena As'adiyah tidak mengajarkan seperti itu. Nah, olehnya itu, As'adiyah ini boleh saya katakan bahwa peranannya dalam republik ini sangat dibutuhkan sekali. Sehingga sering saya katakan, siapapun penentu kebijakan di Kabupaten Wajo ini, di Sulawesi Selatan ini, memperhatikan As'adiyah itu bagian daripada mensyukuri nikmatnya Allah. Karena As'adiyah boleh kita katakan adalah tiangnya langit. Kita melihat di dalam Al-Quran, sering saya katakan bahwa Allah berfirman dengan salah satu ayatnya yang mengatakan bahwa eh, yang artinya bahwa Allah ini meninggikan langit tanpa tiang. Bigoiri amadin tarawunaha. Tidak ada tiang yang kita lihat. Dari kasat mata tidak ada tiang. Berarti ada ulama tafsir mengatakan bahwa kalau bigoiri amadin tarawunaha tidak ada tiang yang kita lihat, berarti ada tiang cuma tidak dilihat. Ada tiangnya langit berdiri, tiang langit seperti ini tingginya ini, tidak ada tiang yang kita lihat menurut petunjuk Al-Quran. Kalau seperti itu berarti ada ulama tafsir mengatakan berarti ada tiangnya, cuma kita nggak lihat. Nah, hanya orang-orang yang bisa melihat tiang langit itu hanya orang-orang yang berikan mungkin hidayah. Orang, kalau bahasa saya orang-orang cerdas yang bisa melihat siapa sih tiang langit itu. Bagi saya tiang langit itu salah satunya As'adiyah. Salah satunya Sadia dari pagi mengajarkan anak-anak Al-Quran, mengajarkan hadis-hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman-pemahaman konsep moderat, Ya, tidak selalu menyalahkan orang, tidak sering membidaakan orang, betul. ya. Ya, Sehingga umat ini merasa tenang, ya kan? Merasa dakwah-dakwahnya tidak menghantui umat, baik. iya kan? Sering saya katakan begini. Saya pernah alami ya, saya pernah alami sendiri. Kita kan di kantor sudah pusing tuh, pekerjaan banyak, menumpuk, pulang ke jalan, Ya, pulang ke rumah, di jalan macet, pusing lagi, jalan macet, belum lagi kalau misalnya ban kempes, bannya mobil kempes, lebih pusing lagi. Sampai di rumah kita mencari ketenangan, anak-anak menangis, ya kan? Makin makin pusing. Kita mencari ketenangan di mana? Kita ke masjid. ya, Sudah berwudu, sudah tenang, mulai tenang berwudu, sholat berjamaah, tenang. Kemudian kita dengarkan ceramah. Nah, konsep-konsep yang tidak wasatiyah membuat kita nggak tenang. Semua yang pakai tasbih itu bid'ah. Bid'ah itu masuk neraka. Karena Nabi tidak pernah pakai tasbih. Saya pernah alami. Ini saya mau tenang. Malah telinga saya panas dengarnya. Makanya sama ini dakwah-dakwah konsep seperti inilah yang biasa memecah belah umat. Gitu. Nah, inilah apalagi dunia sosmed sekarang. Makanya saya bersyukur sekali kepada Tribun memberikan kita kesempatan As'adiyah memperkenalkan manhaj wasatiyah As'adiyah. Bagaimana As'adiyah berperang berdakwah ya, selama kurang lebih 93 tahun. Bahkan pernah saya dengar ya, maaf. Saya pernah dengar ada yang mengatakan bahwa As'adiyah itu sarangnya bid'ah. Ini orang dari mana? As'adiyah ini sudah berdakwah menuju 1 abad. Anda baru kemarin datang.
Ini kayak orang bangun tidur, setelah tidur berjam-jam, kemudian bangun tidur, tidak menyimak pembicaraan saat tidur, tiba-tiba terbangun, langsung komentar. Nah, ini kan yang terjadi. Jadi Asadiyah ini eh, sekali lagi, berkali-kali saya katakan bahwa Asadiyah adalah nikmat, aset bangsa, aset Sulawesi Selatan, dan aset Kabupaten Wajo pada khususnya. Dan khasis umat. Karena saja ini boleh saya sampaikan sedikit, Ya, Adik, untuk Tribuner kita harus tahu bahwa Asadiyah ini bukan milik pribadi, milik baik. umat. Ya. Jadi mungkin misalnya saya punya pesantren, Hmm. apabila saya meninggal, siapa yang menjadi pimpinan pondok lagi? Anak saya kan? Asadiyah tidak. Asadiyah ini miliknya umat, tidak diwarisi oleh keturunan. Guru Kiai Haji Muhammad Asad yang mendirikan pondok pesantren ini, setelah beliau meninggal, bukan anaknya yang warisi, tapi siapa? Muridnya yang ulama besar saat itu. Oke. Kemudian disusunlah dengan muktamar pemilihan. Jadi konsep muktamar ini adalah peninggalan wali-wali Allah di masanya. Oke. Bisa terpikir nggak? Seorang ulama besar 93 tahun yang lalu memikirkan bahwa peralihan yang menjadi penanggung jawab pengurus pondok berikutnya itu ditentukan lewat muktamar. Artinya satu-satunya pondok pesantren yang ada di Indonesia ini yang bermuktamar Asadiyah. Ya. Dan Asadiyah sampai hari ini bukan ormas, pondok pesantren. Tidak ada pondok pesantren di Indonesia yang bermuktamar kecuali Asadiyah. Luar biasa. Maka saya pernah katakan bahwa masyarakat yang ingin berinvestasi atau mendapatkan proyek akhirat bisa ke Asadiyah. Kenapa? Ada mungkin masyarakat yang punya kelebihan dana bisa membangun gedung di Asadiyah. Itu pasti terurus. Kenapa? Murid-muridnya nanti yang akan mengurusi di masa-masa yang akan datang dan sudah teruji. Umurnya sudah 93 tahun. Nah, bisa kita lihat, ada tidak lembaga pendidikan pondok pesantren yang sudah berumur 90 tahun sampai hari ini di Sulawesi Ya. Selatan? Ya. Nah, berarti kalau berbicara tentang amal jariah, insya Allah itu panjang. Hmm. Itu panjang ya. Nah, coba, jadi muktamar itu boleh kita katakan bahwa muktamar itu adalah laporan pertanggungjawaban pengurus saat ini kepada umat, pada umumnya, bahwa ini loh umat, titipan titipan tak selama ini di Asadiyah kami sudah urus. Nah, kemudian intern juga secara pengurus ya, melaporkan hasil kerjaannya, pertanggungjawabannya, kemudian diamandemen lagi untuk periode berikutnya, dipilih lagi untuk periode berikutnya, 5 tahun kemudian. Jadi Asadiyah insya Allah aset-aset bangunan-bangunan, lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Asadiyah insya Allah terurus dengan baik. Karena ini bukan milik pribadi, ini milik umat. Maka kepanitiaan ini untuk sekedar kita ketahui sahabat Tribuner bahwa kami panitia ini mendapatkan beberapa bantuan daripada masyarakat karena memang ini gerakan masyarakat. Sehingga di muktamar ini kita libatkan ada namanya hak masyarakat. Hak masyarakat itu ya bisa kita berbagi bersama masyarakat yang tidak mampu. Jadi besok kita berbagi bersama masyarakat kurang mampu. Jadi pondok pesantren yang berbagi. Nah, kemudian eh, masyarakat yang mampu itu menyalurkan bantuannya lewat
pondok pesantren. Nah, misalnya besok kita jalan sehat nih. Itu Masya Allah, itu door prize itu saya tidak pernah sangka beberapa pengusaha menelpon, Pak, saya ada door prize, saya mau serahkan, itu luar biasa sekali. Ini gerakan masyarakat. Ya, kalau kita lihat masyarakat yang sudah bergerak itu sudah luar biasa ya. Dan bisa kita lihat kalau Adik Amanda ke Sengkang ini, itu tidak ada kampung di Sulawesi Selatan ini seperti Sengkang. Kabupaten Wajo tidak ada. Oke, luar Maksudnya biasa. apa? Kalau masjid Masjid Agung Ummul Qura yang ada di Sengkang mengaji semua masjid yang ada di Sulsel, di Kabupaten Wajo. Iya, Berselawat iya. semua. Kenapa? Ya. Itu komandonya Asadiyah melalui radio Asadiyah, dan itu dakwanya itu kurang lebih 80 tahun yang lalu guru tak terapkan itu, dan sampai hari ini masih begitu. Tidak sama mungkin di daerah lain mengaji masjid sebelah belum pengajian satu. Nah, sholat di satu, sholat di masjid sana, di masjid ini belum. Di Kabupaten Wajo tidak. Kalau yang satu sudah azan, azan semua masjid itu. Nah, itu karena Asadiyah. Gerakan-gerakan Asadiyah, dakwah-dakwah Asadiyah bagi saya ya, itu luar biasa ya. Luar Oke. biasa seorang Ya. ulama, guru-guru Asadiyah dulu, guru-guru saya, guru-guru kita semua, dengan konsep keikhlasan yang dibangun, sehingga mungkin penduduk-penduduk langit menurunkan berkahnya di pesantren Asadiyah ini, Oke, menurunkan baik. berkahnya di Kabupaten Wajo ini, di Sulawesi Selatan ini. Itu karena ada ulama yang selalu berdoa, beribadah, boleh saya katakan ada orang yang dekat kepada Sang Maha Pencipta, sehingga keberkahan-keberkahan itu melimpah. Sering saya katakan, bisa kita lihat di Kabupaten Wajo ini ada isi perut bumi yang tidak ada di kabupaten lain. Apa itu? Gas. Apa yang menyebabkan itu? Ya itulah mungkin kebaikan-kebaikan Sang Pencipta menurunkan berkahnya karena ada orang, ada ulama yang dekat kepada Allah, yang menyebarkan kalimat-kalimat Allah, mengajarkan kalimat-kalimat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW dengan konsep wasatiyahnya, dengan konsep moderatnya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat dalam bentuk gas, dalam bentuk Oke. minyak bumi Ya, yang bisa dinikmati oleh masyarakat orang umum. banyak, iya Ya. kan? Oleh orang banyak. Dan itu adanya di Kabupaten Wajo. Maka saya sebagai ketua panitia dan juga alumni Asadiyah, saya selalu katakan bahwa bantulah pondok pesantren ini, walau sebenarnya tidak membantu sebenarnya. Asadiyah punya saham di Republik ini karena guru-gurunya pejuang. Misalnya saya punya saham di Tribun. Ada bagi hasilnya dong. Saya bukan Ya. minta bantuan, saya minta bagi hasil saya. Nah, itulah juga Asadiyah. Asadiyah peranannya kurang lebih 93 tahun. Kemudian guru-gurunya juga bagian daripada pejuang NKRI ini. Maka kalau bahasa saham, ada sahamnya dong. Maka teman-teman penentu kebijakan janganlah menganggap bahwa Asadiyah membantu. Itu memang ada hak. Ya. Boleh saya katakan ada hak. Dan boleh di apa? Jangan samakan dengan pesantren lain. Maaf ya. Saya misalnya berbicara tentang proposal. Ada proposal Asadiyah, ada proposal. Sebenarnya Asadiyah bukan hanya mengingatkan bahwa bagi hasilnya Asadiyah selama ini mana. Kira-kira begitulah. Ya. Jadi saya sangat bersyukur sekali di kepanitiaan Muktamar yang ke-7, yang ke-15 ini sudah 75 tahun kita bermuktamar. Insya Allah kali ini akan dihadiri oleh dan dibuka langsung oleh RI 2. Bapak Wapres kita. Itu kami luar biasa sekali. Olehnya Ya. itu saya berterima kasih banyak bantuannya pemerintah, Pemprov, dan semua ya bisa membantu kita, Prokopimda, Pangdam, dan semuanya, Ya, baik, Kapolda, Ustaz. Polri, Ya. semua terima kasih banyak. Ya. Ya.
terima kasih. Nah, ini mungkin dari opini dan juga pemaparan serta penjelasan Bapak Ustaz pada kesempatan kali ini luar biasa sekali memang untuk perjalanan maupun juga profil yang diperkenalkan terkait Asadia dengan pembangunan pondok pesantren ataupun juga pesantren-pesantren yang ada di Asadia dengan segala fasilitas ataupun juga kegiatan-kegiatan yang dijelaskan dan juga bentuk-bentuk dakwah yang dilakukan oleh Asadia sejauh ini betul-betul kita lihat untuk kontribusinya sangat luar biasa sekali, bahkan mungkin banyak di luar sana Ustadz ya yang sempat juga mengira bahwa Asadia ini sebuah ormas, namun pada kesempatan kali ini telah teredukasi juga Ustadz. Nah, kita akan membahas juga mungkin sedikit terkait muhtamar yang juga tadi sudah sempat dinotes juga ya oleh Bapak Ustadz. Namun kesempatan kali ini Ustadz, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa untuk tokoh nasional yang hadir adalah Wapres ikut serta juga nanti sebagai tamu VIP ataupun juga undangan. Selain daripada itu mungkin Ustadz untuk progres dalam kegiatan Muhtamar Asadia 15 ini yang dilaksanakan di Sengkang sudah berapa persentasinya nih Ustadz? Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah bekerja dengan baik bersama para alumni Asadia, bantuan para alumni itu luar biasa semua. Dari sini saya berterima kasih banyak luar biasa alumni Asadia ini. Dengan melihat alumni Asadia, saya mengatakan bahwa Asadia ini kaya. Saya tidak pernah terpikir seorang misalnya banyak tokoh nasional yang alumni Asadia. Sehingga saya katakan bahwa alumni apa Asadia ini kaya. Sehingga bantuan-bantuan alumni, support-support alumni itu membuat persiapan kita semakin matang. Insya Allah tadi kita sudah rapat final dengan Pangdam Hasanuddin, dengan Pas Pampres, dengan protokol Wapres, Pemprov, Pemda, semua kita tidak lapor dan persiapannya boleh dikatakan sudah sangat siap. Ya, besok insya Allah mobil kepresidenan akan kita standby-kan di Kodim, di Sengkang, yang akan dipakai rombongan tamu VIP. Kemudian kita juga berkomunikasi dengan bagian heli. Insya Allah besok akan dites heli dari Makassar. Mungkin juga saya ikut Makassar ke Sengkang akan dites. Kemudian persiapan-persiapan lainnya saya rasa kita sudah sangat siap. Artinya bagaimanapun Pak Wapres ini kan kiai, dia juga kader santri. Ya, paling ini menginspirasi sekali bahwa kehadiran beliau bisa menginspirasi para santri bahwa Betul. ternyata santri itu bisa jadi wapres bukan hanya sebagai khatib, Ya. bukan hanya imam di masjid, ternyata juga bisa Betul. jadi wapres. Luar Ya, biasa. mungkin juga Ya, betul di Ustadz. tribun ini kan ada juga alumni Asadiah. Jadi santri itu multi multi talenta sesungguhnya. Ya, Jadi multitasking Asadiah Ustadz itu ya. mengajarkan Asadiah itu mengajarkan multidisipliner. Nah, inilah Oke. konsepnya Asadiah itu moderat. Jadi kita ajarkan multidisipliner. Kalau misalnya pesantren-pesantren yang atau ajaran-ajaran tidak moderat itu pasti ajarannya cuma mono. Oke, baik. Kalau tidak seperti ini Ya, begini, itu pasti ya. ajarnya mono. Kalau misalnya dia jadi kita ajarkan multidisipliner. Multidisipliner. Oke, baik. Nah, jadi Nah, ya, persiapan sampai saat ini, alhamdulillah kita sudah. hanya memohon doa semoga tidak hujan, cuaca baik, itu aja Amin, amin. lancar Ya, Ustadz. 100%. Baik. Ya. Nah, yang menariknya mungkin lagi Ustadz adalah terkait apa namanya untuk kesiapan kan kalau kita lihat ini sudah mencapai kematangan ya ataupun juga sudah sangat siap kalau kita lihat bahkan untuk penjemputan ataupun juga mobil kepresidenan ini sudah disiapkan dan juga tim-tim panitia yang lain termasuk dalam hal ini ada kayak Haji Ustadz untuk juga mempersiapkan persiapan yang lain. Nah, untuk agendanya mungkin nih Pak Ustadz bisa dipaparkan mungkin juga ada kegiatan-kegiatan menarik apa saja yang menjadi rangkaian agenda untuk kegiatan Muhtamar Asadiah yang ke-15. Silakan mungkin Pak Kiai dan Baik, Ibu. sebelumnya saya harus saya sampaikan kepada sahabat Tribuner bahwa
sampai saat ini beberapa pengamanan Wapres sudah merapat, termasuk Pas Pampres sudah berada di Sengkang sekarang. Kemudian Danrem juga sudah merapat di Sengkang untuk persiapan pengamanan dan beberapa yang terkait dengan protokol Wapres sudah banyak yang merapat untuk melakukan persiapan-persiapan yang lebih matang lagi, insya Allah. Kemudian Pak Wapres datang, insya Allah tanggal 3 jam 10 pagi. Jadi acaranya jam 8 untuk registrasi kepesertaan, kemudian tamu-tamu undangan. Itu jam 8, kemudian jam 10 Wapres datang. Setelah Wapres membuka acara, rangkaian kegiatan apa lagi yang kita lakukan? Ada seminar kebangsaan. Setelah pembukaan muktamar, ada seminar kebangsaan. Narasumbernya semua menteri, termasuk Kapolri. Bapak Kapolri menjadi narasumber di seminar kebangsaan ini. Masuk Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno, kemudian Menko PMK, Bapak siapa lagi? Muhajir ya, Pak Muhajir. Kemudian ada satu alumni Asadiah, Wakil Ketua Mahkamah Agung sekarang, itu juga menjadi narasumber. Kemudian alumni Asadiah juga yang tidak kalah familiarnya di kita semua, yaitu yang saya katakan bahwa melihat Asadiah yang ada di Sengkang, tidak pernah terbayangkan ada ulama-ulama besar yang berkaliber dari masa ke masa, termasuk di masa sekarang. Itu tadi salah satu narasumbernya adalah Profesor Dr. Nasaruddin Umar yang sekarang Imam Besar Masjid Istiqlal. Beliau 7 tahun nyantri di Asadiah. Banyak lagi alumni-alumni yang lain. Ketua PWNU Sulsel itu nyantri di Asadiah 10 tahun lebih. Kemudian salah satu narasumber lagi di seminar kebangsaan itu adalah Menteri Dalam Negeri. Itu juga hadir insya Allah. Sampai hari ini terkonfirmasi akan diwakili oleh salah satu badan ya di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian itu setelah pembukaan ada seminar kebangsaan dan dihadiri oleh beberapa tokoh penting di Republik ini, menteri-menteri kabinet yang akan hadir insya Allah. Setelah itu tentu sudah menjadi rangkaian sidang pleno yang membahas ADART sampai kepada pemilihan ketua umum baru untuk periode 5 tahun ke depan. Itulah bagian daripada rangkaian Muktamar Asadiah yang ke-15 ini, insya Allah. Dan insya Allah Muktamar Asadiah yang ke-15 ini semoga ini menjadi muktamar yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi saya pernah katakan bahwa saya juga bingung kenapa saya ditunjuk oleh pengurus pusat Asadiah, guru tak pengurus pusat Asadiah sebagai ketua muktamar. Maka itulah PR saya, pertanyaan kepada saya terus, kenapa atas dasar apa saya terpilih menjadi ketua? Maka saya selalu katakan bahwa saya harus berbuat lebih daripada muktamar-muktamar sebelumnya. Itulah yang target saya. Maka dengan support berbagai pihak, alhamdulillah ada yang mengatakan bahwa muktamar inilah yang termegah saat ini. Dan termasuk mungkin sahabat Tribun Timur yang membantu kami, yang membuat muktamar ini lebih berdimensi luas lagi. Oleh itu saya mengucapkan terima kasih banyak pada Tribun Timur. Ya, baik.
Luar biasa, mungkin Pak Kiai Haji kita boleh tepuk tangan secara virtual untuk pencapaian yang sangat Baik, luar terima biasa, kasih. terkhusus buat Ketua Panitia kita ya dalam kesempatan kali Terima ini kasih yang hadir banyak. langsung juga berbincang bersama kita ada Kiai Haji Bunyamin Yafid LC yang begitu luar biasa mempresentasikan terkait profil Asadi ya, kemudian jejak karir ataupun juga beberapa rekam digital ya yang sempat disampaikan juga dengan usia 93 tahun sampai pada muktamar ke-15 ini yang juga akan dihadiri langsung oleh tokoh-tokoh ulama dan nasional yang luar biasa sekali, termasuk agenda diskusi yang dibuat juga. Nah, sebelum kita mungkin mengakhiri, Pak Kiai Haji, boleh Anda sampaikan juga mungkin apa yang menjadi ini pertanyaan spesial sebenarnya nih Pak Haji. Apa mungkin yang menjadi harapan Anda terkait pimpinan yang kedepannya akan terpilih, atau ada harapan karakteristik tersendiri terkait calon pemimpin yang di hari H Muktamar ini nanti akan terpilih? Silahkan mungkin Pak. Selama ini As'adiyah selalu dipimpin oleh ulama karismatik, ulama yang disegani umat, ulama yang sangat dekat kepada Allah tentunya. Itulah ciri khas As'adiyah. Itulah ciri khas Ketua Umum As'adiyah. Insya Allah tentu harapan kita semua umat tentu itu tidak lepas dari As'adiyah. Yang memimpin As'adiyah adalah seorang ulama karismatik, ulama yang disegani umat dengan konsep moderatnya, ulama yang bisa menjadi panutan semua umat, apakah itu umat Islam atau yang ada di umat yang ada di NKRI ini, umat yang ada di dunia ini, itulah yang kita inginkan. Khusus dari saya, karena As'adiyah menuju satu abad, kita ingin As'adiyah dengan wajah baru di episode kedua setelah satu abad terlewati. As'adiyah maksudnya dengan wajah baru, akan tetapi tradisi-tradisi kepesantrenan yang melekat di As'adiyah tidak ditinggalkan, namun As'adiyah menuju As'adiyah yang lebih maju lagi, As'adiyah dengan wajah baru yang bisa diterima tentunya oleh dunia. Ya, itulah yang kita inginkan setelah muktamar ini banyak tentunya kemajuan-kemajuan. Bahkan ada wacana bahwa As'adiyah juga akan beralih menjadi, bukan beralih ya, tetap ada ke pesantrennya, tetapi juga menjadi sebuah ormas, ya, sebuah ormas. Itu ada wacana dalam muktamar seperti itu. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa manhaj As'adi itu kalau kita lihat ormas yang termasuk besar di Indonesia ini kan Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Nah, As'adiyah itu satu manhaj dengan Nahdlatul Ulama. Sehingga konsep wasatiyahnya As'adiyah itu sama dengan konsep wasatiyah An-Nahdliyah. Sehingga rata-rata guru-guru As'adiyah, guru-guru kami itu termasuk juga petinggi-petinggi atau ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Itu kalau kita berbicara tentang ormas yang ada di NKRI ini. Sekali lagi, dari muktamar ini, mari kita doakan kami bersama supaya As'adiyah ini menjadi pesantren yang menasional dengan bantuan-bantuan teman-teman media termasuk Tribun Timur. As'adiyah dikenal secara nasional dan memang sudah sangat layak untuk diangkat secara nasional dengan bantuan teman-teman media. Semoga ini menjadi bagian daripada jihad media kepada Pondok Pesantren As'adiyah untuk membantu menasionalkan As'adiyah yang memang sebenarnya sudah sangat layak untuk dikenal. Padahal pesantren ini sudah 93 tahun, harusnya sudah dikenal secara nasional. Nah, mungkin karena eh,
faktor lain sehingga masih ada yang belum mengenal Asadiah. Sehingga dengan bantuan teman-teman media, bantuan Tribun Timur, semoga ini menjadi sarana sehingga Asadiah dikenal secara nasional, khususnya di Indonesia ini. Sekali lagi terima kasih Tribun Timur, terima kasih Tribuner, terima kasih semua teman-teman media. Semoga berkah dengan membantu Asadiah, bagian daripada mensyukuri nikmatnya Allah. Karena Asadiah adalah bagian daripada dari sekian banyak nikmatnya Allah. Saya kira seperti itu, Adek. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat Pak Kiai Haji Bunyamin yang luar biasa juga dengan closing statement dan harapan, serta kalau yang Kinan highlight tadi yang disampaikan Pak Ustaz adalah karismatik dan pastinya dekat dengan Allah sehingga bisa mencerminkan suri tauladan yang baik terkait dengan calon pemimpin yang nantinya juga akan terpilih pada Muktamar 15 Asadiah. Dan pastinya Kinan juga mewakili seluruh keluarga besar Tribun Timur mengucapkan selamat dan sukses untuk Muktamar ke-15, Musyawarah Muktamar ke-15 untuk Asadiah. Semoga berjalan lancar dan pastinya juga ke depannya menghasilkan hasil mufakat atau musyawarah yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak buat Pak Kiai Haji sudah menyempatkan waktu dan ruang Terima diskusi kasih bersama banyak, Tribun Kinan. Timur. Terima kasih banyak, Sudah Tribun. Terima bertemu kasih secara banyak. virtual Zoom. Kami nantikan nih Pak Ustadz untuk waktu kedepannya untuk kita bisa bertemu secara langsung di Insya studio Tribun Allah. Timur. Baik, terima kasih banyak Pak. Sukses Terima Ki kasih dan banyak, sehat Adel. Terima selalu. kasih banyak. Terima Terima kasih banyak, kasih. Tribun. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum Baik warahmatullahi Tribuners, wabarakatuh. itulah obrolan kita bersama Bapak Kiai Haji Bunyamin Yafid LC. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga juga untuk kegiatan Muktamar ke-15 Asadiah dapat berjalan lancar dan juga menghasilkan hasil mufakat ataupun juga musyawarah yang pastinya menjadi hasil terbaik dan menjadi pemimpin yang kedepannya seperti apa yang kita harapkan dan bisa bermanfaat untuk kemajuan Asadiah ke depannya. Untuk itu saya juga mengucapkan selamat dan sukses dan mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita. Saya Kinan Aulia mewakili narasumber dan juga kru yang bekerja pada hari ini berterima kasih. Selamat siang, selamat sore, sampai jumpa dan jangan lupa untuk saksikan program Tribun Timur lainnya hanya di Tribun Timur Live YouTube dan Facebook. Mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.